Ya, baik, Ibu lanjutkan untuk yang pembahasan contoh yang C. Sigma XI YI untuk I dari 1 sampai dengan 3. Bagaimana penyelesaiannya? Ya, penyelesaiannya itu Ibu sudah buat di sini. Ya, untuk tadi soal yang C itu kan sigma XI kali YI untuk I dari 1 sampai dengan 3. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini. XI1 kali YI1 tambah XI2 kali YI2 tambah XI3 tambah kali Y3. Kenapa kita buat X1, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3? Ya, karena kan di soal itu XI, YI. I-nya itu 1 sampai dengan 3, sehingga I-nya kita ubah jadi 1, 2, dan 3. Kemudian XI1-nya berapa? 2. Y1-nya berapa? 2. Kemudian X2-nya berapa? Minus 1. Kemudian Y2-nya berapa? 1. Kemudian X3-nya berapa? 3. Y3-nya berapa? Minus 4. Ya. Untuk mengetahui X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 ini, itu bisa kita lihat di modul itu tadi, di modul soal. Ya, kemudian kita jumlahkan. 2 kali 2, 4. Minus 1 kali 1, minus 1. Kemudian 3 kali minus 4, minus 12. Kemudian jadinya 4 kurang 1. Kenapa kurang 1? Karena kalau perkalian positif kali negatif, hasilnya negatif. Kemudian kurang 12. Kenapa? Karena ya perkalian positif dengan negatif, jadi minus 12. Jadinya 4 kurang 1 dikurang 12. Hasilnya minus 9. Oke. Jadi hasilnya untuk C ini adalah minus 9. Ya, baik. Oke. Adik-adik, di sini ada latihan soal yang nantinya kalian harus kerjakan. Ya, di sini ada 3 soal. Untuk soal nomor 1, kalian disuruh menentukan mana yang merupakan variabel kualitatif, mana variabel kontinu, dan mana variabel diskrit. Kemudian soal nomor 1 ini ada 50 poin pertanyaan yang harus kalian tentukan. Kemudian soal nomor 2 ini mengenai yang tadi Ibu jelaskan yang sigma-sigma. Kemudian yang nomor 3 ini mengenai pembulatan data. Ya, pembulatan datanya ini bilangan komanya apakah kalian bulatkan ke atas atau ke bawah begitu. Baik, di sini Ibu akan bantu adik-adik untuk soal nomor 1, poin 1 sampai 10, Ibu coba untuk menjawabnya, sehingga nanti soal nomor 1 untuk poin 11, ya poin 11 ini sampai dengan yang poin ke-50 ini kalian mengerjakan sendiri. Oke. Jadi nanti soal nomor 11 sampai dengan soal nomor 50 untuk soal nomor 1 ini kalian kerjakan sendiri. Ya, baik. Ibu akan jawab untuk nomor 1. Jumlah mahasiswa baru tahun 2019 di kampus Undana. Ya, jumlah mahasiswa. Nah, kan dia meminta tentukan mana yang variabel kualitatif, mana variabel kontinu, atau diskrit. Ibu ulangi kembali, kalau dia variabel kualitatif, datanya hanya bisa disajikan dalam bentuk kata-kata atau deskriptif, tetapi dia tidak bisa disajikan dalam bilangan ataupun non-numerik begitu ya.
Kemudian ada variabel kontinu. Kalau variabel kontinu, dia itu datanya bisa disajikan dalam bilangan bulat dan bilangan desimal. Kalau datanya bisa disajikan dalam bilangan bulat dan bilangan desimal, berarti dia masuk ke variabel kontinu. Tapi, kalau dia itu variabelnya hanya bisa datanya itu disajikan dalam bilangan bulat, berarti dia masuk ke variabel discrete. Ya, kita masuk ke nomor 1, jumlah mahasiswa baru tahun 2019 di kampus Undana. Jumlah mahasiswa itu hanya bisa disajikan datanya di dalam bilangan bulat. Kalau dia hanya bisa disajikan dalam bilangan bulat, ia masuk ke dalam variabel discrete. Kemudian nomor 2, daftar nama calon ketua BEM Universitas Pajajaran tahun 2010. Ya, nama daftar calon, berarti ini nama ya. Kalau dia nama berarti non-numerik atau bukan berupa bilangan, sehingga ia termasuk ke variabel kualitatif. Kemudian nomor 3, merek telepon genggam yang dijual di Indonesia. Ya, merek telepon itu kan ada Samsung, iPhone, kemudian ada Xiaomi, ya. Berarti dia non-numerik. Kalau non-numerik berarti variabel kualitatif. Kemudian masuk ke nomor 4, produksi susu sapi di Kota Bogor. Ya, susu sapi ini datanya bisa kita sajikan dalam bilangan bulat dan bisa juga kita sajikan dalam bilangan desimal. Contohnya, susu sapinya 100 liter, bisa toh? Bisa. Kemudian susu sapinya 100,5 liter, bisa kan? Bisa ya. Kalau datanya itu bisa kita sajikan dalam bilangan bulat dan bilangan desimal, ia masuk ke dalam variabel kontinu. Jadi nomor 4 ini dia variabel kontinu. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Merek laptop yang digunakan mahasiswa kelas G. Ya, soal nomor 5 ini sama dengan soal nomor 3, mirip ya, sehingga ia variabel kualitatif. Kemudian, nama finalis American Got Talent tahun 2017. Ya, dia mirip dengan soal nomor 2. Yang mana dia nama. Kalau nama itu kan dia non-numerik, sehingga ia variabel kualitatif. Kemudian, kita masuk ke nomor 7. Produksi telur ayam di Kota Kupang. Nah, kalau produksi telur ayam, dia bisa bilangan bulat, seperti 100 butir telur ayam. Bisa juga bilangan desimal, bisa. Kan ada beberapa daerah yang telur ayamnya itu hitungannya pakai kilogram. Misalkan telur ayamnya 1,5 kilogram. Kemudian bisa juga telurnya 1,7 kilogram begitu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau datanya bisa disajikan dalam bilangan bulat dan bilangan desimal, maka ia termasuk variabel kontinu. Sehingga nomor 7 ini juga variabel kontinu. Kemudian nomor 8, nama calon presiden dan wakil presiden periode 2019 sampai 2024. Ya, nama calon presiden ini sama dengan soal nomor 6, mirip ya. Jadi nomor 8 ini dia variabel kualitatif. Kemudian nomor 9, jumlah PNS yang diterima pada Kementerian Agama RI. Ya, jumlah PNS. Nah, jumlah PNS ini kan manusia berarti kan, sehingga dia hanya bisa bilangan bulat. Kan tidak pernah ada 100,1 orang begitu toh, tapi hanya bisa 100 orang, 95 orang begitu, sehingga dia masuk ke variabel discrete karena ia hanya bisa disajikan dalam bilangan bulat. Kemudian nomor 10, banyaknya kecelakaan kendaraan bermotor per tahun di Indonesia. Ya, datanya ini hanya bisa disajikan dalam bilangan bulat. Dia tidak bisa disajikan dalam bilangan desimal, sehingga ia juga masuk ke dalam variabel discrete. Baik, untuk soal nomor 11, untuk poin 11 sampai dengan 50, di soal nomor 1 ini kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa ada juga soal nomor 2 dan nomor 3. Ya, adik-adik tolong ini kerjakan di double folio menggunakan pena berwarna biru. Kemudian jangan lupa tulis nama, NIM, kemudian mata kuliah, dan tugas ke berapa? Tugas ke 1. Kemudian kalian tulis jawaban kalian menggunakan pena warna biru
Setelah itu kalian foto dengan jelas, kemudian simpan ke dalam bentuk PDF. Setelah kalian simpan dalam bentuk PDF, kirim ke WA Ibu secara japri. Kemudian, setelah kalian kirim WA secara japri ke Ibu, nanti Ibu akan rekap siapa-siapa yang sudah mengumpulkan tugas. Ya, tugas terakhir dikumpulkan di hari Rabu, jam 10 pagi. Bagi mahasiswa yang mengumpulkan lewat dari jam 10 pagi di hari Rabu, dianggap tidak mengumpulkan tugas. Anda harus ingat bahwa penilaian di Undana dinilai dari tugas Anda, soft skill Anda, keaktifan Anda, ujian tengah semester Anda, dan ujian akhir semester. Jadi tolong disiplin dan tetap mengikuti perkuliahan. Baik adik-adik, sampai di sini materi kita. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Selamat pagi.